wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTubeku Silva Umari Mulahela. Udah lama banget gak ngepost apa-apa. Dan kali ini mau ngepost video tentang relationship, ya hubungan Q&A with my boyfriend. Akhirnya gue bisa dong setelah sekian lama gue menjomblo ya kan. Dan ini dia orangnya. Kenalin dulu dong. Namanya siapa? Ya, itu kan. Iya di sini kan siapa tuh belum ada yang kenal. Ya udah, nama gue Aldi. Ya pacarnya dia. Emang itu masalah? Bukan sih. Aja masuk ke Q&A-nya. Ini by the way kita bakal jawab 40 pertanyaan. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang paling pertama. Pertanyaan yang pertama dari HFS Tata _ kalau jalan bareng, makan bareng, bayarnya gantian atau pacar kakak? Itu sih gantian, cuman tergantung. Kalau misalkan lagi pengen full bayar ya full bayar. Kalau misalkan lagi pengen bayar sendiri, jarang sih bayar sendiri, paling kayak selang-seling. Misalkan ya kita nonton makan, misalkan Silva nonton, Gedean suaranya. aku makan tuh, jadi seling-seling aja gitu, kadang juga bayar full semua. Iya gitu. Nah, pertanyaan kedua dari rshifadla.a, ceritain dong awal ketemunya gimana. Ini tuh banyak banget di request kalian. Jadi kita pertama ketemu itu Pokoknya dulu Iya. sebelum dia juga jadi belum apa? belum kayak gini gitu Belum kan. sebelum Waktu sekarang itu lah. Tuh, pas masih- lagi zaman SMK, ya, kelas 2 ya? kelas 2 apa kelas 11 ya? berarti gue kelas 10 dong. Iya, dia kelas 10, gue kelas 2 SMK. Dan itu posisinya gue udah punya pacar. Kalau dia nggak tahu lah ya. Terus di Instagram waktu itu dia nge-DM kayak boleh kenalan gak, kayak gitu, follow back gitu kan. Ya udah tuh di situ gue follow back. Terus temennya gue ternyata temennya dia juga. Iya. Terus dia juga sering nge-DM gue, tapi gue balas itu jutek banget, cuek. Terus pindah ke lain, tapi nggak lama karena itu gue tahu dia udah punya pacar dan Iya. gue nggak berani deketin karena udahlah gue nggak mau jadi PHO. Oke gitu kan. Iya, Dan jadi- akhirnya setelah beberapa tahun dan gue juga pas lagi jomblo, bulan beda teman sih. Jadi teman gue ada 2 di sini, temen yang kenal. Terus banyak sih cowok minta deketin gitu, bukan deketin sih, kenalin, minta kenalin. Dan akhirnya ya dia ngerespon gitu, dan dia juga udah tahu juga gitu. Ya udah akhirnya di DM pindah ke WA, ya gitu lah prosesnya. Ya udah kayak gitu, pindah ke WA. Terus ketemu pertama kali pas tahun lalu, itu pas bulan puasa. Itu pertama kali ketemu banget setelah sekian lama kita cuman WA, DM Instagram gitu. Terus ya udah, dan tada dekat udah ditembak, jadian deh kayak gini. Mati dong. Lucu. Gimana sih pendapat Kak Silva kalau pasangan kita suka ngebahas yang kemarin-kemarin? Kesuka sekali. Jadi pas aku awal-awal jadian sama dia sering banget namanya ngebahas yang kemarin-kemarin. Terus udah gitu awal-awal pacaran ya udahlah gitu kan, gue kayak ya udahlah mungkin belum move on apa gimana, tapi katanya sih udah move on. Katanya udah move on, tapi nggak tahu ya, namanya juga hati. Ya emang udah. Terus dia ngebahas yang lalu-lalu. Terus gue kayak ya udah sabar, tapi kayak gitu lagi. Dan gue langsung ngomong kayak, ih diem, jangan ngebahas yang lalu deh, kan udah sama gue gitu loh. Kamu ngomong begitu. Iya. Sedangkan gue aja nggak pernah ngebahas mantan atau yang lalu-lalu. Yakin. Jarang, maksudnya awal-awal Sekalinya nggak ngebahas sih. nggak ngebahas. Tapi ketemu di jalan. Iya. Apaan sih Pas nggak? di SMS. Ini sih pendapat gue, ya udah kayak gue udah bicarain ke dia sama-sama, ya udah aku nggak bakal ngebahas lagi. Terus gue juga oke, ya udah walaupun sempat kesel tapi ya udahlah, dimaafkan. Next, ya Nida. Hai Nida, pernah nggak ada hal atau sesuatu yang bikin kalian sama-sama ngerasa awkward gitu? Kalau ada apa? Pernah. Waktu itu Kita kondangan ya sama papa mama. iya, kondangan waktu itu keluarga tuh, mama, papa, terus dia rasa awkward gitu soalnya kayak apa ya, nggak biasa gitu loh. Biasanya kan cuma berdua jalan, ini sama keluarga jadi kayak masih awkward. Pas udah jalan-jalan lagi, misalnya jalan-jalan bareng sama orang tua, jadi ya udah ngerasa biasa lagi aja. Terus yang ketiga dari keberapa sih, nggak tahu keberapa lah ya, dari Bain Haryanti, yang paling sering ngambek siapa, terus siapa yang paling sering ngalah? Ngambek dia, malah aku. Iya,
ya udah deh, yang paling sering ngambek ya aku, terus yang sering ngalah dia. Ngalah Iya. kamu ya. Terus dari Nindi.Agustin, chatannya setiap hari nggak kak? Terus kalau lagi ada masalah mending diem apa, jelasin kenapanya. Chatannya lu setiap hari Nah, jelasin. Kita tuh kalau misalnya berantem itu nggak pernah yang namanya sampai berminggu-minggu, berhari-hari. Pasti misalnya hari ini berantem, ya hari ini juga Kelar. dikelarin lewat telepon. kayak kenapa gitu, ada masalah apa dan apa yang salah itu diomongin, ya udah. Jadi biar clear aja gitu. Kalau itu kan kayak ganjel gitu. Iya. Kayak gitu. Selanjutnya dari saya Salvia, kakak suka cemburu nggak sama teman ceweknya Kaldi? Dia itu punya kayak semacam komplotan sekelompok gitu kan di kampusnya, dan itu ada ceweknya. Aku ngerasa nggak cemburu sih, sama sekali nggak cemburu. Kayak ya udahlah biasa aja. Terus aku yang juga udah kenal juga sama teman-teman ceweknya dia. Ya udah, karena ya kalaupun aku punya temen cewek juga kok pasti kenalin kan. Kemarin juga kenalin kan nih, apa sih, pacar gua nih, kenalin. Ya waktu itu juga pernah main bareng juga sih, jadi nggak cemburu. Dari Anggi, Mi, gimana rasanya pacaran sama berondong? Wika apa berondong lagi menggoda. Fun fact, waktu itu gue sempat kayak di sekolah itu gue pernah ngeklaim diri gue kayak gue nggak bakalan, gue nggak mau pacaran sama yang berondong. Gue bilang kayak gitu ke diri gue sendiri. Nih ya buat kalian, jangan sampai kalian kayak gue nggak mau ini, gue nggak mau itu, karena tuh nanti Makan omongan sendiri. Iya, kan makan omongan sendiri, kalian bakal kena karmanya. Dan ini dia berondong, gue pacaran sama berondong, padahal waktu dulu gue nggak suka sama berondong. Alhamdulillah sih dia lebih dewasa daripada umurnya sendiri gitu kan. Jadi ya udah, kan gue masih kayak suka labil gitu kadang-kadang, dan dia ya alhamdulillahnya dia dewasa. Jadi ya. Terus lanjut dari hani.df, udah berapa lama sama Kaldi kau? Ya Kaldi kerja apa? Kita udah 1 tahun, yeay. Terus Kaldi kerja apa? Kalau aku kerja sambil kuliah sih sebenarnya, kuliah sambil kerja. Kalau kuliahnya di Universitas Budi Dharma, yang orang Tangerang pasti tahu, yang Tanda Gocap situ, dan kerjanya tuh di satu perusahaan dan bagian jadi admin PC. Pokoknya yang ngerencanain produksi lah itu. Selanjut dari Rans GND, gimana rasanya ngenalin cowok kakak ke ortu hasil? Dia soalnya pertama kali deketin aku tuh dia udah izin sama orang tua aku, kayak mau keluar ngajak pergi pasti dia selalu izin. Om, tante, saya mau izin ya ngajak Silva pergi kemana, terus pulangnya jam berapa. Jadi ya udah, orang tua pun lama-lama jadi percaya sama dia. Terus ya udah lama-lama ya kayak enak aja gitu kalau misalnya mau pergi, nggak perlu ditanya-tanyain lagi ya khawatir. Pokoknya tepat waktu terus izin, pokoknya kuncinya itu sih. Jadi fine aja. Ya udah, jadi intinya ya kalau misalkan ada penonton nih Silva yang cowok, kalau misalkan baru deket sama cewek, usahain tuh kenalin diri ke orang tua. Jadi orang tua pun juga biar tahu gitu, maksudnya nih cowoknya ada niatan buruk atau baik gitu. Jadi pasti orang tua juga ada rasa lah, nih cowok baik apa cowok buruk gitu. Iya. Gunanya izin kayak gimana ya biar makin akrab juga sih sebenarnya. Terus dari Eka Preya, alasan Kak Silva milih Kaldi kenapa? Begitupun sebaliknya aku dulu. Alasan aku milih dia karena dia bikin aku nyaman, bisa bikin aku nyaman. Kalau tuh pas jomblo, aku tuh sering banget galau, deket sama beberapa cowok juga, tapi nggak ada yang bisa bikin aku nyaman. Kayak cuman ya udahlah gitu, chatan aja gitu kan. Gitu dia ini lagi kan, apa namanya, hubungin aku. Terus ya udah, dianya baik, terus izin juga sama orang tua aku, dan ya udah aku jadi nyaman. Ayo udah aku milih dia. Kamu gimana? Kalau aku sih lama aku pacaran itu dia yang bener-bener yang bisa ngertiin aku banget gitu. Jadi ya udah pas di situ dan udahlah gitu. Testimoni ya. Jadi intinya pilih aku gara-gara aku Ya, berbeda. sifatnya juga kalau dewasa sih nggak sepenuhnya dewasa banget nih, kan masih ada Iya. kayak anak kecil juga sih, cuman ya ada sisi lain juga ya. Gak enak sih kalau kamu. Ya dari Kak Silva dan Kaldi punya mantan berapa dan masih kontak-kontakan gak? Aku punya mantan ada 8 apa 7 ya? 7. Aku
aku ada 7 mantan, aku masih kontak-kontakan. Jarang tapi pernah kontak-kontakan. Kamu itu dia paling banyak sama lo, dia banyak banget. Enggak guys. Kalau Berapa ya? Sekitar 8 juga deh kayaknya. ikutin aja bohong, padahal tuh banyak banget. Enggak, kayaknya sekitar 8 deh kalau nggak salah ya. Terus masih deket gak? Masih kontak-kontakan gak? Oh, itu sih udah. Oh, dia udah enggak. Lanjut dari Eka Zulfaf. Kak, kalau doi nggak pernah posting apapun tentang kita padahal pacaran udah lama, itu tandanya apa? Kalau menurut aku tandanya itu mungkin emang dia orangnya nggak mau kelihatan bucin kan teman-temannya. Terus udah gitu biasanya juga mungkin kalau negatifnya ada orang yang dijaga perasaannya, itu yang negatif. Tapi jangan mikir yang negatif dulu, yang positif dulu aja. Ya siapa tahu dia emang nggak mau diposting aja, maksudnya diumbar-umbar gitu, dia mau cuman kamu sama dia yang tahu. Kalau misalnya kamu mau diposting atau gimana, bilang aja sama orangnya, kok kamu nggak pernah posting aku gitu aja. Tapi jujur sih, gue juga kadang jarang ngepost dia karena orangnya nggak pacaran pun jarang ngepost apa-apa gitu, jarang ngepost di story atau gimana, kecuali emang lagi pengen mau dan juga kayak ada view bagus gitu, ya udah post gitu. Bukan berarti nggak peduli bagaimana, peduli, mikirin, mungkin emang lagi nggak mau aja gitu, dan juga emang lagi kali aduh, salah satu dari kita lagi serak nih Not gitu. good ya. Ya. Dari Sabbata, selisih umur kali sama Kak Silva berapa? Kita umur selisih 1 tahun. Aku lebih tua. Aku 99, dia 2000. Gitu. Jadi jelas. Dari cantik.a, tips dong Kak ngatasin jenuh di hubungan, pasti kan ada titik jenuhnya gitu. Aku tuh sempet jenuh juga sama hubungan aku dan dia. Aku yang ngerasa jenuh. Terus aku Emang iya. Terus aku caranya tuh kayak aku bilang aku lagi bosan, terus pengen waktu sendiri dulu sebentar, tapi jangan hubungin atau chat gitu. Aku butuh waktu sendiri, dan pas aku bilang aku butuh waktu sendiri, aku me time. Jadi kayak ya udah chat seadanya, nyenangin diri aku sendiri gitu sampai jenuh aku hilang gitu. Kalau menurut kamu gimana? Sama kayak gitu. Aku lebih main ke teman juga sih. Iya, main sama teman. Tapi ingat ya, jenuhnya nggak boleh sampai chatan sama cowok lain atau sama cewek lain nih buat kalian. Soalnya biasanya nih. nah kalau juga enggak. Bohong aja. Soalnya kalau gitu bisa fatal, nanti kalian malah berubah hatinya. Lanjut dari Pratiwi Selfie. Siapa di antara teteh atau pasangannya yang lama balas chat? Nih. Aku, soalnya kan aku kerjanya di HP. Terus kadang review endorse, foto endorse dan lain-lain. Jadi aku suka ngomong kok ke dia, aku mau ini dulu ya, mau Enggak, posting. kalau keingetin doang. Terus ya udah pokoknya gitu lah ya. Walaupun aku sering ngomong ke dia kok. Enggak. Bohong aja nih. Tanya kasih Aldi dong, cara dapetin kamu gimana? Mana ya? Emang udah takdir sih. Pakai pelet, dia itu pelet ikan. Ikan. Takdir. Gak tahu, emang udah. Lanjut dari Dona PSR. Tips biar gak overthinking sama pasangan gimana sih Kak? Nih ya, kalau kita berdua, kita itu nggak pernah yang namanya cek HP. Kita nggak pernah cek HP, terus kita nggak tukar-tukaran password Instagram atau sosial media apapun. Jadi kalau misalnya kita lagi main gini, yaudah main HP masing-masing kadang, terus kadang juga yaudah HP digeletakin, kita ngobrol atau bikin TikTok dan lain-lain. Dan itu dia salah satu supaya kita tuh nggak overthinking. Kalau misalnya kita ngecek gitu HP-nya, ini dari chat siapa gini-gini, terus overthinking padahal itu dari temennya. Misalnya di antara kalian nih pokoknya yang punya pasangan, misalnya salah satu pasangan ada yang berbuat aneh-aneh di belakang gitu, misalnya kayak selingkuh atau apa, pasti bakal ketahuan. Tenang aja gitu. Ada misalkan temen cowok atau temen cewek, misalkan ya posisi dia cewek punya temen cowok deket gitu kan, bilang aja gitu kayak aku punya temen ini nih gini. Jadi kalau misalkan nanti kalau dia cerita apa gimana, jadi kita juga mikir mungkin sekedar curhat apa gimana, dia juga dari posisi terbalik gitu. Terus nih pertanyaan terakhir nih dari Jobs, ada rencana bakal ke jenjang serius nggak kak kalian? Insya Allah ada. Aku juga belum kelar kuliah, dan dia juga baru selesai kuliah ya. Dan pengen kerja katanya ya. Iya. Jadi wanita yang sukses dulu, amin. Kalau misalnya nikah itu kan nggak segampang pengucapan, harus banyak lah yang dipersiapkan gitu.
mikir ke depan. Nah, jadi cukup segitu aja pertanyaannya. Udah sekitar 20 pertanyaan yang dijawab. Dan maaf banget buat pertanyaan kalian yang gak dijawab. Soalnya ada beberapa yang sama, jadi langsung aja kayak salah satu dan itu mewakili semuanya. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terus kalian boleh komen di bawah ini video apa lagi selanjutnya yang bakal aku bikin. Kalian saran aja gitu. Gue lah Ya, konten berikutnya. iya, konten berikutnya tunggu. Pokoknya terima kasih untuk kalian yang sudah nanya. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.